Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas tema Aku Cinta Nabi dan Rasul. Kisah keteladanan Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak bin Ibrahim. Beliau dikenal sebagai sosok seorang nabi yang memiliki tingkat kesabaran yang paling tinggi dalam menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di negeri tempatnya berpijak, beliau dan keluarganya dikenal sebagai orang yang kaya raya lagi dermawan. Harta yang melimpah, rumah dan gedung-gedung indah yang dimilikinya, perhiasan emas dan perak, serta tanaman dan hasil bumi yang dihasilkannya tidak menjadikan beliau sombong dan angkuh. Tidak ada satu orang pun dari penduduk setempat yang meminta bantuan kepada keluarga Nabi Ayub pulang dengan tangan hampa. Tidak heran apabila seluruh orang memuji atas kebaikan dan kedermawanan beliau. Pada suatu hari, iblis menemui Allah dan berkata bahwasanya Nabi Ayub tidak ikhlas sujud kepada Allah dan hanya menginginkan nikmat kekayaan dan anak sebagai pewarisnya. Kemudian Allah mengizinkan kepada iblis untuk menghasut Ayub agar lalai beribadah. Allah ingin membuktikan kepada iblis bahwasanya Nabi Ayub memang orang yang beriman, sabar dan tabah dalam menghadapi segala ujian. Pertama, iblis memusnahkan seluruh harta benda dan merobohkan rumah Nabi Ayub. Nabi Ayub pun menjadi bangkrut. Ujian yang kedua adalah putra-putrinya meninggal dunia. Tidak ada satupun keturunan Nabi Ayub yang tersisa. Namun, ujian yang bertubi-tubi itu tidak membuat Nabi Ayub menyerah dan membuat dirinya lupa beribadah dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia yakin bahwa segala yang ia miliki adalah pinjaman dari Allah semata. Kini sudah tiba saatnya Allah mengambilnya. Hanya Allah yang berkuasa atas segala-galanya. Untuk kesekian kalinya, Allah memberikan izin kepada iblis untuk mengganggu kesehatan Nabi Ayub. Iblis memasukkan suatu penyakit yang tidak ada obatnya ke dalam tubuh Nabi Ayub. Ia menahan rasa sakit selama bertahun-tahun, namun segala rasa sakit tidak menghalangi ibadahnya Nabi Ayub. Hingga pada suatu saat, kondisi Nabi Ayub semakin melemah, pertolongan Allah pun datang. Allah menurunkan wahyu kepadanya. Hentakkanlah kakimu sehingga muncul air yang sejuk untuk mandi dan minum. Nabi Ayub menghentakkan kakinya ke tanah sehingga air keluar. Tubuh Nabi Ayub kembali sehat, bahkan ia lebih sehat dan kuat dibanding sebelumnya, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Shad ayat 41-44. Atas kesabarannya tersebut, Nabi Ayub mendapat gelar Abdan Syakura, yaitu hamba yang bersyukur. Kisah Nabi Ayub dapat dijadikan sebagai contoh bagi kita. Sebaiknya kita tidak mengeluh dan putus asa saat menghadapi kesusahan hidup. Kisah keteladanan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli perbintangan, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Musa dengan menurunkan ilham kepada ibu Musa agar anaknya dimasukkan ke dalam peti, kemudian dihanyutkan ke dalam sungai Nil. Bayi Musa pun diselamatkan oleh istri Fir'aun yang bernama Asiyah. Aisyah memungut anak tersebut dan membesarkannya hingga dewasa. Nabi Musa alaihi salam adalah pribadi yang suka menolong. Pada suatu hari, seorang laki-laki bergegas datang kepada Nabi Musa dan menyuruhnya untuk segera meninggalkan kota karena pembesar-pembesar Fir'aun akan membunuhnya. Kemudian keluarlah Nabi Musa dari kota Fir'aun menuju kota Madian. Sesampainya di negeri Madian, ia menjumpai sekumpulan orang yang sedang memberikan minum kepada ternak mereka.
Di antara mereka ada 2 orang gadis yang sedang menambatkan ternaknya. Kemudian Nabi Musa bertanya mengapa mereka tidak ikut mengambil air. Kedua gadis itu menjawab bahwasanya mereka mengambil air setelah orang-orang tersebut selesai mengambilnya. Mereka tidak dapat berdesak-desakan dengan banyak orang sehingga mereka kesulitan untuk mengambil air. Seketika itu juga Nabi Musa alaihissalam menolong kedua gadis itu untuk memberikan minum kepada ternak mereka. Untuk melawan Fir'aun, Allah menganugerahkan mukjizat kepada Nabi Musa, yaitu tongkat yang dapat dijadikan ular, serta tangan Nabi Musa dapat mengeluarkan cahaya dan menjadi pelindung baginya dari ketakutan. Kedua mukjizat inilah yang dijadikan Nabi Musa untuk melawan Fir'aun bersama tukang sihirnya. Raja Fir'aun mendatangkan berbagai tukang sihir yang handal. Tukang sihir tersebut melemparkan tali ke arah Nabi Musa dan berubah menjadi ular-ular kecil. Nabi Musa pun tidak tinggal diam. Untuk membuktikan kerasulannya, beliau melemparkan tongkat ke arah Fir'aun dan para tukang sihir. Tongkat itu berubah menjadi ular besar yang kemudian memakan ular-ular kecil buatan tukang sihir. Dari kejadian tersebut, para tukang sihir pun bersujud dan menyatakan menyembah Allah. Melihat hal tersebut, Fir'aun marah besar, sehingga ia memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh Nabi Musa, istri Fir'aun yang telah beriman kepada Allah dan para pengikutnya. Nabi Musa dikejar-kejar oleh tentara Fir'aun sampai di tepi Laut Merah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tongkat Nabi Musa digunakan untuk membelah Laut Merah, sehingga Nabi Musa dan pengikutnya selamat dari kejaran bala tentara Fir'aun. Raja Fir'aun dan para pengikutnya mati karena tenggelam di Laut Merah. Keteladanan Nabi Musa alaihissalam yang dapat kita petik yaitu berusaha mengajak orang lain kepada kebaikan dan mencegah kejahatan, menanamkan kasih sayang dan tolong-menolong terhadap orang lain, bersikap sabar dan tabah dalam menerima cobaan dan tantangan dari lawan. Demikian materi Aku Cinta Nabi dan Rasul bagian 1 yang membahas kisah Nabi Ayub dan kisah Nabi Musa. Nantikan video pembelajaran berikutnya yang membahas tentang kisah keteladanan Nabi Zulkifli dan Nabi Harun. Semoga kalian dapat menyerap pelajaran ini dengan baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.